Halo teman-teman santuy, melanjutkan recap Heroes 2022 Soing Xiong Sei Seing Xiong. Ini adalah bagian cerita yang paling depresi di antara semua bagian cerita yang telah direkapkan. Terlihat ada dua orang pendekar yang tengah saling mengadu siapa yang mengumpulkan lebih banyak poster buronan Wang Xiaoze. Interaksi mereka diinterupsi oleh seorang prajurit kerajaan yang datang, menuduh mereka adalah komplotan dari buronan karena telah mencopot poster buronan Wang Xiaoze. Keduanya berusaha untuk menenangkan dan menjelaskan bahwa mereka sengaja mencopot poster agar mengurangi saingan mereka dalam memburu buronan yang berhadiah ini. Keduanya malah menawarkan diri mereka untuk membantu para prajurit ini dalam menangkap Wang Xiaoze. Lalu saat Wenrou dan Wang Xiaoze melintas di sana, seorang prajurit melakukan pemeriksaan dan terkonfirmasi bahwa Xiaoze adalah target buronan yang mereka cari. Dengan sigap, Wang Xiaoze menghabisi prajurit yang memeriksanya, sementara para prajurit lainnya dihabisi oleh kedua orang ini. Lalu Xiaoze pun berterima kasih dan berkenalan kepada dua pendekar ini, yang satu bernama Fang Hensao dan yang satu lagi bernama Tang Paoniu. Kedua pendekar ini kagum dengan aksi heroik Wang Xiaoze yang telah membunuh seorang menteri bejat seperti Fu Chongsu. Xiaoze dan Wenrou lalu pamit melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba ke desa Tianshan. Di sana mereka mendengar soal gosip penduduk mengenai buronan kerajaan. Wenrou membeli sebuah tas keranjang dan juga menyuplai beberapa perbekalan makanan dan juga perbekalan lainnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, tentunya mereka singgah ke sebuah kedai makan untuk mengisi perut. Namun sesaat setelahnya, 7 orang datang untuk makan ke kedai itu. Xiaoze tahu kalau mereka itu adalah petugas kerajaan yang tidak berseragam. Selain mengintimidasi, pemimpin mereka malah menyarankan agar Xiaoze tidak kabur ke kota Luoyang karena semua jalur ke sana telah dijaga dengan ketat. Dia menyarankan agar Xiaoze menyerahkan diri saja dan tentunya pertarungan hampir saja pecah di saat itu pula. Namun baik pemimpin itu dan juga Xiaoze sepakat untuk berduel saja. Dalam duel 1 lawan 1 itu, dengan satu pertukaran jurus saja, pedang Wang Xiaoze berhasil melukai pemimpin itu. Lalu si pemimpin yang telah kalah ini pun membiarkan Wang Xiaoze melangkah pergi. Tiba di sebuah kuil terbengkalai, Xiaoze memberitahukan kekasihnya bahwa orang yang berduel dengannya tadi sengaja mengalah dan sengaja membiarkan Wang Xiaoze melukainya. Untuk itu dia pun memutuskan untuk mengikuti saran dari orang itu agar tidak kabur menuju ke kota Luoyang. Segera setelahnya, Wenrou merasakan ada yang mengintai mereka dari luar. Xiaoze yang keluar untuk memeriksa menemukan orang tadi yang mengaku dia memiliki 9 nyawa. Lalu Wang Xiaoze pun segera menyadari orang itu adalah Qi Shaoshang yang berjuluk 9 jelmaan Dewa Naga. Dia berterima kasih kepada Qi Shaoshang yang merupakan salah satu dari 4 petugas dinas rahasianya Zhuge Zhenguo. Qi Shaoshang mengaku dia diberikan tugas oleh kerajaan sehingga dia tidak bisa menolak untuk memburu Wang Xiaoze. Maka itu dia membiarkan Xiaoze untuk melukainya di hadapan para prajuritnya agar bisa dia jadikan sebagai alasan untuk melepaskan Xiaoze. Lalu dia memberitahukan saran dari tuannya Zhuge Zhenguo bahwa Xiaoze sebaiknya melarikan diri ke area ujung utara untuk menuju ke benteng Paimao. Di sana dia ada beberapa teman yang bisa menjamin keselamatan Wang Xiaoze. Setelah mendengarkan himbauan dan semua sarannya, Xiaoze pun pamit memutuskan untuk mengikuti saran itu dengan menuju ke utara. Di dalam penjara, Ren Yan dan Ren Lao, dua ajudan setia Fu Chongsu, masihlah menjadi penguasa penjara kerajaan. Pai Choufei kala itu disapa oleh mereka yang sudah tidak sabar untuk menyiksanya. Pai dibawa ke ruang penyiksaan dan disiksa dengan wajahnya yang ditutup dengan berlapis-lapis kertas yang telah dilumuri air, membuat Pai Choufei menderita setengah mati karena tidak bisa mengambil napas. Siksaan itu diinterupsi ketika Perdana Menteri Cai datang. Pai Choufei dibujuk untuk berpihak padanya, namun penawaran itu tentunya ditolak, di mana Pai Choufei malah mengancam dia akan membunuh Perdana Menteri. Melihat Pai Choufei yang sifatnya keras dan tak mudah untuk dia taklukkan, Perdana Menteri meminta anak buahnya untuk memberikan sebuah pil kepadanya. Pil itu dijejalin ke dalam kerongkongannya, lalu Pai Choufei pun mengalami kejang-kejang dengan halusinasi hebat. Dalam halusinasinya itu, dia melihat kakek pendongeng yang memperingatinya pada waktu itu. Lalu melihat jasad Wang Xiaoze yang tergantung di atas pohon, membuat Pai Choufei hanya bisa menangis dan berteriak histeris atas halusinasinya ini. Setelah mengawasi sesaat, Perdana Menteri merasa dia tidak akan bisa mematahkan keteguhan hati dari seorang Pai Choufei. Untuk itu dia pun memerintahkan kedua bawahannya untuk mengambil nyawanya saja. Namun setelah berjalan agak menjauh, dia merasa heran pengawalnya yang masih belum menyusulnya.
Dia kembali ke ruangan itu melihat dua bawahannya telah tewas oleh Pai Chou-fei yang masih terantai. Pai Chou-fei malah menantang Perdana Menteri untuk membunuhnya dan dia memperingati bahwa Perdana Menteri tidak akan bisa membuatnya bertekuk lutut. Atas ucapan itu, Perdana Menteri Cai merasa tertantang. Dia memberitahu Ren Yan dan Ren Lao bahwa siksaan konvensional tidak akan berguna terhadap Pai Chou-fei. Untuk itu, mereka hanya perlu memberikan pil perusak hati setiap 2 jam sekali, agar efek halusinasi dari pil itu bisa menghancurkan mental dari Pai Chou-fei. Di pavilion hujan, sakit dan batuk kronis yang dialami Su Mengchen semakin memarah. Tampak ketua pavilion hujan yang batuk darah itu sangat kesal dengan kondisi kesehatannya ini. Yang Wuxie yang mencoba menghiburnya memberikan kabar baik bahwa Xiaoze telah ditolong oleh Qi Shaosang dan kini Xiaoze tengah menuju ke benteng Paimao. Dia mengingatkan Su Mengchen memiliki seorang teman di sana yang bernama Liu Anse yang tentunya bisa menolong Xiaoze. Sementara itu, Lei Chun pergi mengunjungi Pai Chou-fei yang terlihat terbaring tak berdaya di selnya akibat pengaruh dari pil perusak hati. Lei Chun memberitahukan pelayannya kalau pil itu memberikan efek halusinasi hebat. Dan bila diminum terus-menerus, Pai Chou-fei tidak akan bisa membedakan di antara realita dan imajinasi sehingga akan menjadi gila pada akhirnya. Sepulangnya dari sana, pelayannya malah menyatakan rasa kasihannya kepada Pai Chou-fei, Su Mengchen, dan juga Wang Xiaoze. Hal ini pun mengusik emosi Lei Chun yang langsung menamparnya, mengatakan rasa kasihan pelayannya ini tidaklah tepat karena ayahnya yang telah tiada yang seharusnya patut dikasihani. Dia lalu meminta pelayannya pergi ke pavilion hujan untuk menyampaikan pesan. Di malam yang sudah sangat larut itu, pelayannya pun menemui Su Mengchen, menyampaikan pesan nonanya mengenai keadaan Pai Chou-fei yang begitu menyedihkan di dalam penjara. Selain harus meminum air mentah tanah liat, Pai Chou-fei juga diberikan daging mentah dan juga pil perusak hati. Sambil menangis, pelayannya menyatakan bahwa nonanya ingin dia menyampaikan bahwa nona sangat senang melihat kemalangan yang menimpa mereka ini. Dia lalu meminta Tuan Muda Su Mengchen agar tidak marah kepada nonanya, yang menurutnya nonanya memintanya menyampaikan pesan sekejam ini hanya karena nonanya tengah diliputi oleh amarah saja. Setelah pelayan Lei Chun pergi, Su Mengchen benar-benar sangat tersiksa, tidak berdaya, juga tidak memiliki solusi untuk meringankan penderitaan adik keduanya ini. Dia meminta Yang Wuxie untuk segera menutup pintu, lalu dia pun roboh jatuh ke lantai. Pai Chou-fei sementara itu diliputi oleh penderitaan yang tidak berkesudahan. Dia memohon agar Ren Yan dan Ren Lao membunuhnya saja, namun dia lagi-lagi dijejalin dengan pil perusak hati dan kembali masuk ke dalam alam halusinasinya. Di sana dia melihat Su Mengchen yang berciuman dengan Lei Chun sambil melontarkan pandangan sinis kepadanya. Su Mengchen yang tersadar dari pingsannya mengaku dia tidak bisa tidur dan entah sudah berapa kalinya dia terjaga selama semalaman. Dia lalu meminta Yang Wuxie untuk mengatur pertemuannya dengan Lei Chun. Esoknya Su Mengchen pun menemui Lei Chun yang menertawakan begitu cepatnya reaksi sang ketua pavilion hujan saat mendengarkan kabar dari Pai Chou-fei. Su Mengchen lalu memohon agar Lei Chun membantunya mencari solusi untuk menyelamatkan adik keduanya. Namun ketua Liu Fenpan itu malah bertanya balik apa yang bisa Su Mengchen tawarkan kepadanya dengan permohonan itu. Su Mengchen menawarkan apapun yang dimiliki oleh sekte pavilion hujannya, namun Lei Chun tampak tidak tertarik dengan semua tawaran itu. Dia mengatakan betapa sakit hatinya ini ketika melihat Su Mengchen membunuh ayahnya sendiri. Sampai sekarang, dia bahkan belum pernah mendengarkan satu patah kata maaf pun yang keluar dari mulut Su Mengchen. Lei Chun merasa jalinan perasaan di antara mereka selama belasan tahun ini sangatlah sia-sia. Karena Su Mengchen yang pernah menyelamatkan nyawanya dari orang-orang Mitian di saat dia berumur 10 tahun, dan di saat yang bersamaan Su Mengchen telah merenggut hatinya di sejak hari itu, maka hari ini dia ingin mengembalikan semua budi dan kasih sayang yang telah diberikan Su Mengchen kepadanya selama ini. Dia mengeluarkan belati untuk menikam perutnya sendiri, namun belati itu ditahan oleh Su Mengchen. Tetesan darah segar mengalir dari tangan, sementara air mata mengalir dari kedua bola mata Su Mengchen dan juga Lei Chun. Lei Chun yang tak mampu membendung perasaannya lagi lalu berteriak frustasi menyatakan kebenciannya kepada Su Mengchen. Perasaan yang telah mereka pupuk selama ini menjadi sia-sia hanya gara-gara Su Mengchen yang telah membunuh ayahnya. Su Mengchen lalu memeluknya dan meminta maaf. Namun Lei Chun mendorongnya hingga Su Mengchen terpental dan memuntahkan darah, lalu roboh tak sadarkan diri. Lei Chun yang sedih sekaligus cemas lalu segera mengecek keadaan mantan kekasihnya ini. Kemudian dengan kereta kuda dia membawa Su Mengchen kembali ke pavilion hujan.
Usai kejadian itu, Lei Chun pun minum seorang diri hingga menjadi cukup mabuk. Ti Fei Ching yang cemas dan menasihatinya menanyakan hal apa yang bisa dia bantu untuk meringankan bebannya. Lei Chun mengatakan kalau di dunia ini tidak ada seorang pun termasuk Ti Fei Ching yang mampu membantu dan melindungi seseorang untuk selama-lamanya. Sambil mengatakan hal itu, memori Lei Chun yang dinodai di malam itu kembali ke ingatannya dan hal ini pun membuat Ti Fei Ching memiliki sedikit firasat. Di malam itu, Ti Fei Ching mencoba untuk merenungi permasalahan adiknya itu. Dia mengingat kembali percakapannya dengan Wang Xiaoze di tempo hari. Saat Ti Fei Ching menanyakan apa yang terjadi pada Lei Chun di malam itu, Wang Xiaoze menceritakan apa adanya, bahwa yang Wang Xiaoze ketahui, Wen Rou mengatakan tidak ada kejadian apapun. Namun dia melihat seseorang bertopeng putih di gang itu. Dia tidak tahu siapa orang bertopeng itu, namun Wang Xiaoze cukup yakin dengan aura dari orang itu yang sepertinya adalah aura dari orang yang sudah pernah dia temui. Di penjara, tepatnya di sel Pai Chou Fei dikurung, masuk seorang tawanan baru, seorang kakek-kakek yang rambutnya telah memutih semua. Kakek itu mengaku bernama Pai Kao Tang. Pai Kao Tang menanyakan kenapa Pai Chou Fei bisa masuk ke dalam penjara ini. Dia mengatakan mereka ini bermarga sama, mungkin saja mereka memiliki hubungan kekerabatan. Saat Pai Chou Fei mengaku kalau dia masuk ke sini atas kerelaannya sendiri, si kakek merasa Pai Chou Fei ini adalah orang yang sangat menarik karena dia tidak pernah menemukan orang yang dengan rela masuk ke dalam penjara kerajaan yang begitu mengerikan ini. Sementara itu di Pavilion Sanhe, aktivitas rumah hiburan itu berjalan seperti biasanya, namun Chu Xiaoyao bisa merasakan perkembangan pengaruh dan kekuatan orang-orang Liu Fenpan yang semakin hari semakin kuat di ibu kota ini. Lalu Chu Xiaoyao pun melaporkan masalah ini kepada Su Mengchen dan Yang Wuxie. Su Mengchen meminta agar Xiaoyao tidak perlu banyak bertata krama di hadapannya karena Chu Xiaoyao sudah bukanlah bagian dari orang pavilion hujannya, melainkan hanya sebagai temannya saja. Walau Yang Wuxie juga mengakui kekuatan sekte Liu Fenpan yang telah pulih seperti dulunya sehingga mengancam kekuasaan pavilion hujan di ibu kota, Su Mengchen merasa hal ini tidak terlalu penting untuk diatasi. Dia menghimbau untuk membiarkan Liu Fenpan mengambil wilayah kekuasaan maupun bisnis-bisnis mereka. Yang terpenting baginya adalah menyelamatkan Pai Chou Fei, dan salah satu solusinya dalam menolong Pai Chou Fei adalah dengan membunuh seseorang. Tidak tahu orang yang dimaksud oleh Su Mengchen ini siapa, lalu Chu Xiaoyao pun mengajukan diri untuk melakukan misi itu. Sementara itu pula, perjalanan Wang Xiaoze dan Wen Rou menuju ke utara tampak lancar, walau dipenuhi oleh berbagai rintangan medan pegunungan yang berat dan juga rintangan-rintangan kecil lainnya. Keduanya terlihat bahagia dalam mengarungi perjalanan tersebut. Saat malam tiba, Wen Rou yang telah belajar dari kekasihnya malah dengan pintar mendirikan tenda sederhana dengan sebuah api unggun yang menyala dengan cantik. Wang Xiaoze kemudian memperlihatkan sebuah getah karet yang dia temukan, memberitahukan getah karet ini bisa mereka lemparkan ke api saat bertemu ataupun diserang oleh hewan-hewan buas. Wen Rou yang ingin menggoda kekasihnya lalu berpura-pura mau melempar getah itu ke dalam api. Kemudian mereka pun bercanda ria sambil menirukan suara lolongan serigala. Meski menderita di dalam penjara, Pai Chou Fei setidaknya memiliki seorang teman kakek tua yang menemaninya mengobrol dengannya. Namun kakek itu tampaknya sering membicarakan soal ambisi dan kesempatan, seakan-akan kakek yang bernama Pai Kao Tang ini ingin membangkitkan ambisi dari dalam hati Pai Chou Fei supaya Pai Chou Fei tidak melepaskan kesempatan-kesempatan yang datang ke hadapannya. Pai Chou Fei kemudian dibawa untuk menemui Perdana Menteri yang berkunjung ke sana. Meja itu dihidangi makanan dan minuman di mana Pai Chou Fei segera menenggak arak yang ada di hadapannya itu. Lalu Perdana Menteri kembali melobinya dengan membuka sebuah perspektif baru bagi Pai Chou Fei. Dia mengatakan Pai Chou Fei ini tidak sejalan dengan Su Mengchen maupun Wang Xiaoze. Meski Pai Chou Fei memiliki ambisi kesuksesan yang besar, namun Pai Chou Fei tidak memiliki sumber daya untuk mencapai kesuksesan seperti kedua saudaranya. Ambil contoh Su Mengchen. Jauh sebelum Su Mengchen dilahirkan, reputasi pedang sabit merah telah sangat ternama di dalam dunia persilatan. Su Zemu, ayah dari Su Mengchen, juga membangun sekte pavilion hujan dengan jerih payah dan keringat dari banyak orang. Dengan semua itu, barulah Su Mengchen bisa dengan mudahnya menikmati semua kebesaran namanya di saat ini. Contoh lainnya adalah Wang Xiaoze. Guru Wang Xiaoze dan kedua paman guru Xiaoze adalah orang yang sangat tenar dan ternama di dalam dunia persilatan. Pedang pertahanan Wang Xiaoze juga memang sudah sangat ternama sejak dahulu. Dengan semua itu, barulah seorang Wang Xiaoze bisa mewarisi keharuman dan nama besar dari pedang pertahanan itu.
Intinya, Perdana Menteri menegaskan jika seseorang ingin mencapai kesuksesan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya seorang diri. Mereka selalu membutuhkan orang lain, dan contoh-contohnya sudah sangat nyata, mulai dari Su Mengchen, Wang Xiaoshi, dan juga Lei Sun yang membangun sekte Liu Hunpan-nya dari keringat dan jerih payah sekte Pili. Lantas, dia bertanya apa yang dimiliki oleh seorang Pai Choufei. Pai Choufei sama sekali bukanlah siapa-siapa, karena seorang Pai Choufei tidak memiliki background sejarah pendukung dan juga tidak memiliki satu orang teman pun untuk membantu mewujudkan ambisi kesuksesannya itu. Setelahnya, Pai Choufei hanya bisa merenungi dan menertawakan nasibnya atas ucapan dari Perdana Menteri Cai barusan. Sementara itu, Wang Xiaoshi yang tampaknya tengah mengukir sesuatu di batang pohon untuk memberikan kejutan pada Wenrou yang sudah terlelap, tiba-tiba saja dia mendengarkan derap langkah kuda yang mendekati perkemahannya. Dia segera membangunkan Wenrou, lalu keduanya pun memacu kuda mereka untuk melakukan pelarian. Rupanya gerombolan kuda itu adalah Fang Yingkan yang sedang dalam misinya menuju ke utara untuk membunuh Liu Anse, sekaligus bertujuan untuk menangkap Wang Xiaoshi. Fang Yingkan dengan pasukannya terus mengekori Wang Xiaoshi hingga pagi menjelang. Baik Wenrou dan Xiaoshi kemudian meninggalkan kudanya saat mereka terpojok di sebuah bibir jurang. Fang Yingkan lalu juga turun dari kudanya meminta pasukannya menggeledah seisi hutan, yang dimana akhirnya Xiaoshi dan Wenrou pun tergabung. Dalam sekejap, mereka berdua harus bertarung melawan para pasukan Fang Yingkan, di mana Wenrou yang ilmu bela dirinya tak seberapa itu dengan mudah ditodongkan senjata, sehingga membuat perlawanan Wang Xiaoshi pun menjadi kandas. Fang Yingkan lalu memerintahkan agar anak buahnya untuk memperlakukan Wenrou dengan sopan. Alhasil, pedang yang menodong leher gadis itu diturunkan, namun pedang dari Fang Yingkan dicabut dan dia acungkannya ke hadapan Wang Xiaoshi. Inilah dia pedang darah legendaris Fang Yingkan yang akhirnya siap untuk didemonstrasikan. Sambil menyerang Wang Xiaoshi, Fang Yingkan sambil memberitahukan betapa tragisnya nasib Su Mengchen yang kondisi penyakitnya semakin hari semakin parah. Juga ada Pai Choufei yang menerima penyiksaan tak bermoral di dalam sel penjara. Setiap sapuan pedang darah Fang Yingkan begitu dalam, keras, dan penuh akan tenaga dalam, membuat Wang Xiaoshi terlihat hanya mampu bertahan tanpa mampu membalikan serangan lawannya itu. Pada akhirnya, serangan final dari Fang Yingkan itu malah membuat Wang Xiaoshi terpental hingga pedang pertahanannya jatuh ke dalam jurang, sementara dirinya masih berhasil bergantung pada bibir jurang. Wang Xiaoshi akhirnya menyadari Fang Yingkan yang dia lawan ini adalah sosok misterius bertudung yang dia lawan di gerbang Poban dulunya. Dengan menyeringai, Fang Yingkan mengatakan dia bukan hanyalah sosok misterius yang dulu beradu tenaga dalam dengan Wang Xiaoshi saja, tetapi dia juga merupakan sosok misterius yang lainnya, di mana hal ini pun mengingatkan Wang Xiaoshi dengan sosok pria bertopeng putih. Fang Yingkan kemudian menginjak tangan Wang Xiaoshi yang pada akhirnya pun kehilangan pegangannya dan jatuh tak terkontrol ke dalam jurang. Wenrou yang bergegas lari ke depan hanya bisa meneriaki nama Wang Xiaoshi yang kini sudah tak kelihatan batang hidungnya. Untuk menonton setia channel ini pastinya sudah tahu dong apa yang bakalan terjadi kalau seseorang jatuh ke dalam jurang. Ya 100% bisa dipastikan Wang Xiaoshi tidak akan mati, tapi kita pastinya akan penasaran dengan apa yang bakalan terjadi kepada Wang Xiaoshi, yang dimana kita akan melanjutkan rekapnya pada video selanjutnya teman-teman. Like video ini kalau teman-teman suka, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.